Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fardilla dengan NIM 60600120027. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan seperti apa itu Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau RI. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sekian penjelasan saya mengenai Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga negara Indonesia wajib memberi perlindungan hak asasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum dalam arti riset. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri khusus dari HAM. Yang pertama yaitu hakiki. HAM bersifat hakiki, yang artinya bahwa manusia memiliki hak yang telah ada sejak manusia dilahirkan, maupun masih dalam kandungan dan akan terus dimiliki sampai seseorang manusia meninggal dunia atau sepanjang kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu universal. Universal adalah hak yang adalah keberadaan HAM akan senantiasa berlaku bagi seluruh manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali dan dipengaruhi oleh manusia lain, sehingga HAM tidak memiliki batas ruang, waktu, dan tempat. Dengan demikian, HAM yang dimiliki oleh manusia wajib untuk dijaga, dilindungi, dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia bersifat universal, mencakup hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, bangsa, dan lain-lain. Setiap manusia memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Yang ketiga yaitu tetap. Hak asasi manusia bersifat tetap, memiliki arti bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan akan senantiasa dimiliki oleh seorang manusia sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu utuh. Hak asasi manusia memiliki sifat utuh yang bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi antara sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang sama dan utuh
yang tidak dapat diganggu maupun direbut oleh sesama manusia, seperti hak untuk hidup, hak sipil sebagai warga negara, dan hak mendapatkan pendidikan, hak berpolitik dan untuk tumbuh dan berkembang, dan hak-hak lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai hak asasi manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.